saking banyaknya kita sering berkunjung ke berbagai tempat. Biasanya begitu emang. Kalau sudah berkunjung ke berbagai tempat, suka lupa saking banyaknya teman, begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman kita juga nggak melupakan kita, tentunya ya begitu ya. Saya berusaha mengingat mana nih album mana gitu ya. Terus pertama saya pikir bercanda gitu ya, Merauke kan jauh banget gitu, dan dia nggak kenal dan kita nggak kenal dia. Tiba-tiba dia ngomong, saya pengen ngundang Pak Kiai Wahyudin untuk hadir di sana. Beberapa bulan kemudian atau beberapa hari kemudian dia bilang, positif Ustaz, ini acaranya haul. Satu. Yang kedua adalah yang paling penting Ustaz. Kenapa? Ada ikhwan TKN di sana yang sejak tahun 90-an ditalkin oleh Pangersa Abbas, dia transmigrasi di sana, pengen sekali dapat teman banyak untuk ikutan zikir. Gitu. Oke, saya bilang, tolong rincian acaranya disampaikan ke saya. Seperti apa rincian acara? Sederhana. Rincian acaranya cuma tablik akbar sama talqin zikir, itu aja sederhana. Nah, ketika kita safari dakwah ke Indramayu, khususnya ke Cirebon waktu itu, ya di Cirebon, kita tinggal di Cirebon, tetapi kegiatan safari dakwahnya di Indramayu, kawan-kawan. Di Indramayu. Di Indramayu itu Sekandika juga hadir saat itu kalau nggak salah. Ya, kita di Indramayu itu luar biasa juga itu. Kalau mau kita cerita, nanti langsung Sekandika aja yang cerita. Itu bagian beliau. Karena ini urusannya, gitu ya. Singkat cerita, ketika kita mau pulang ke Jakarta, malam terakhir kita mau pulang ke Jakarta, ada serombongan orang dari Indramayu, dari Brebes. Dari Brebes, tepatnya di Ketanggungan. Minta Pak Kiai Wafi juga adalah untuk ceramah di tempatnya, dan tidak tanggung-tanggung yang akan hadir adalah sekitar 3.000 sampai 4.000 orang. Pas tanggal yang sama dengan kegiatan di Merauke, saya kebagian tugas oleh Pak Kiai Wafi. Putuskan oleh kamu, Bu, saya bilang gitu ya. Satu tanggal dengan dua acara yang sama-sama penting, yang sama-sama penting. Dari Merauke belum positif, dari Brebes sudah datang, nodong lagi. Artinya kan serombongan orang datang itu sekitar 8 orang kalau masalah tadi kayak gitu. 8 orang datang, kita nggak bisa nolak tadinya ya. Tapi saya sengaja ulur-ulur dulu karena sinyal-sinyal dari Merauke ini kayaknya positif banget gitu. Dengan pertimbangan karena mereka sangat membutuhkan Pak Kiai Wahyudin dan kawan-kawan dari Jakarta, dan pertimbangan Brebes adalah tempat yang dekat dengan Jakarta, maka dengan berat hati beberapa hari kemudian kita bilang bahwa Merauke positif gitu. Sedangkan Brebes lain waktu lah kita akan bisa ke sana lagi karena bisa ditempuh lewat darat. Tapi Merauke ini luar biasa, permintaannya luar biasa. Jika cerita, jadilah tanggal 14 April kemarin kita jalan ke Merauke. Bukan jalan Pak, terbang. Ya. Diisrokan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terbang dari Jakarta menuju Merauke, transit dulu di Makassar beberapa menit. Ya, naik buruk berkepala singa. Ya, Lion Group, Batik Air, ya. Sampai di Merauke pagi sekali di bandara Mopaha kalau nggak salah, bandaranya itu, saya nggak tahu artinya apa. Tiba-tiba melambai-lambai tangan seseorang. Ustaz, saya bilang, kayak kenal nih orang. Agung Ustaz. Oh iya kali dia kenal saya karena nggak kenal dia begitu kan, kalau dari jauh gitu ya. Saya sambil nunggu koper, nunggu bagasi beres, sekitar setengah jam kemudian saya datang. Nggak tahu dia siapa. Ustadz Nurholis, alumni Kholwat angkatan pertama, ya, orang Purbalingga yang dulu aktif ya di pondok pesantren Al Mujahadah Purbalingga. Gitu. Lihat dia, saya kaget alang kepala, saya peluk dia, lu ada di mana nih, dia bilang gitu. Gua pikir lu masih ada di Tegal, karena dia orang Tegal aslinya, orang Bojong.
kenal Bojong. Bojong itu tempat desanya Kiai Wakil Rakin Kiai Khudori ya. Khudori Nadori gitu, Khudori Nadori. Tapi beliau sudah meninggal dunia. Ini anak mencak-mencok memang. Kadang ada di Purbalingga, kadang ada di Tegal, kadang-kadang ada di Jogja dan sebagainya. Dan militannya luar biasa kawan-kawan. Dia kalau udah begiliran berdakwah naik motor butut bisa itu dari Purbalingga sampai ke Purwokerto, Banyumas. Jauh nggak Purbalingga Purwokerto? Naik motor Pak. Kita safari dakwah di Purwokerto, Banyumas. Hujan-hujan tiba-tiba dia ada di situ. Dalam hati saya ini orang militan banget gitu ya. Saya aja mungkin nggak akan seperti dia dengan motor bututnya tanpa lampu, ya, tanpa lampu besar. Dia berani itu dari Purwokerto, dari Purbalingga menuju Banyumas, Purwokerto. Nah, ini anak ada di Merauke hari itu. Saya bilang, gimana ceritanya ente kemudian ada di Merauke terus ganti nama jadi Agung, saya bilang gitu. Ya banyak ceritanya, Ustaz, dia bilang begitu. Salah satu ceritanya saya dia menjadi Agung karena di pondok pesantren saya sedang tugas hari ini ada 2 nama Nurholis, dia bilang begitu. Ya, satu kepala sekolah, saya kurcaci, dia bilang begitu. Daripada nanti Pak Kepala Sekolah malu manggil nama saya Nurholis, lebih baik ya daripada nama Nurholis ada 2, dia bilang dua-duanya nengok, yang satunya kepala sekolah, satunya kurcaci, mendingan saya ganti nama, dia bilang begitu. Akhirnya jadi namanya Agung. Ternyata alumni Polwan angkatan pertama gitu. Nah, kemudian saya perhatikan dia memang luar biasa di Merauke ini. Daerah transmigrasi tidak jauh dari kota Merauke, di SP Satuan Pemukiman 2 ya, Satuan Pemukiman 2 ini sudah ada pesantren yatim. Santrinya masih sedikit, tapi dia berjibaku luar biasa kerja keras untuk membina pesantren ini. Nah, yang luar biasanya Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ketika Allah Subhanahu wa taala perjalankan, maka panah yang sudah dilesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke berbagai tempat yang dia tidak mempunyai mata, kemanapun dia didaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di situ sedang dipersiapkan banyak hal ya. Yang kita pikir Merauke ini tidak pernah ada orang muslim yang bertarekat. Saya juga nggak ngebayangin muslim yang bertarekat di sana itu ada ya. Tetapi memang kenyataannya hanya beberapa gelintir saja sebelum kami datang ke sana. Tetapi ketika Pak Kiai datang ke sana, itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditalkinlah sekitar angkatan pertama 400 orang kurang lebih, 400 sampai 500 orang untuk talkin dzikir. Ini. Kira-kira bahagia enggak Pak Bu? Saya menitikan air mata hampir deras, kalau enggak dibilang nangis gitu saat itu. Kenapa? Saat itu juga Allah limpahkan berkah dan karomahnya pangersa abah kepada kita semua, bahwa di situ kemudian terjadilah bibit-bibit orang yang akan mengamalkan dzikir PKN Serialaya. 400 sampai 500 orang itu. Dan itu binaan kita semua yang harus kita bina. Sementara baru Ustadz Nurholis atau Ustadz Agung yang ada di situ. Kira-kira kuat nggak itu membina 400 sampai 500 orang? Berat. Ya, ini PR nih buat alumni Holwat. Ya, oke. Hari berikutnya ada kegiatan manakib, tapi lebih jauh dari SP2. Dia di SP9. Jalanannya pun jalanan yang luar biasa. Ya, tidak seperti jalanan di Pulau Jawa, itu jalanan labil Pak, karena bekas rawa. Itu. Kita ke Tanah Miring itu, distrik Tanah Miring, kecamatan Tanah Miring Bapak dan Ibu. Di situ nama jalan Tugu LB Murdani. Kenal LB Murdani kan? Ya. Dulu zaman Trikora atau Dwikora waktu di Irian Barat. Trikora Ya. Beliau LB Murdani terjun di tempat itu dan kemudian untuk mengenang jasa-jasa beliau ketika beliau menjadi Panglima TNI
ya, menjadi panglima, tapi dibangunlah tugu Al-Mudani di situ. Itu, ya. Dari tugu Al-Mudani itu jauh lagi ke pematang sawah yang luas sekali. Maklum Pak, transmigran di sana itu satu orang dapat kebagian tanah 2 hektar. Banyak apa sedikit 2 hektar? Banyak. Di Jawa nggak dapat tanah segitu Pak. Ya, tapi ngelolanya sendirian. 2 hektar ngelolanya sendirian Pak. Gitu. Luar biasa untuk mengelola tanah 2 hektar itu butuh effort yang luar biasa, butuh effort yang luar biasa, butuh usaha yang luar biasa. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, teknik bertaninya orang Merauke dibandingkan dengan teknik bertaninya orang Jawa itu lebih modern orang Merauke Pak. Kenapa? Dia bajak pakai mesin, dia motong padi pakai mesin, sendirian. 2 hektar itu bisa seminggu dia panen. Pas saat kita ke sana memang lagi panen padi. Oke, itu saya cerita tentang kondisinya. Dan sampailah kita di masjid. Masjidnya itu besar sekali di SP9, saya juga kaget, besar banget masjidnya. Dan yang membiayai masjid itu adalah para transmigran yang asalnya dari Cilacap, dari Jember, ya, semuanya kebanyakan dari Jawa, gitu, ya, dari Jawa. Dan ketemulah dengan ikhwan yang saya cerita tadi, sejak tahun 1990 sudah mendapatkan talqin dzikir dari Pangresah Abah. Dia orang asli Cilacap. 90 talqin dzikir kepada Pangresah Abah, 93 ikut program transmigrasi. 2 orang datang ke sana sambil membawa zikir TKN Suryalaya. Godeng-godeng 2an wae. Orang sudah begitu. 2an berdua terus godeng-godeng zikir TKN Suryalaya. Kita berdua ini kok nggak punya teman, dibilang begitu. Akhirnya dideketin orang 1, 2, mau talqin zikir dia tabungan, naik kapal laut dari Merauke menuju Surabaya. Berapa lama Pak? 2 bulan. Susah tuh Pak cari zikir TKN Suryalaya sampai Surabaya, baru dia naik bus menuju atau naik kereta menuju Suryalaya. Sampai di Surabaya naik kereta menuju Suryalaya, baru talqin. Begitu dari tahun 93 sampai dengan tahun terakhir kita ke situ kemarin tahun 2017 cuma bisa mengumpulkan 14 ikhwan dan akhwat selama sekian puluh tahun. Dan alhamdulillah Pangresah Abah, ya, mungkin doa mereka yang 14 orang itu sehingga Pangresah Kiai Wafiuddin bisa didatangkan, dihadirkan ke tempat itu. Berapa orang yang hadir pada saat ikut kegiatan? Tidak kurang dari 400 orang. Dan alhamdulillah 400 orang itu ditalqin dzikir. Saya lagi-lagi menangis luar biasa. Ini karomah dari Pangresah Abah. Dalam waktu singkat 800 orang, 400 orang angkatan pertama, 400 orang angkatan kedua, mereka mendapatkan talqin dzikir dari Pangresah Abah. Pak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara di Jakarta mana ada 800 orang langsung talqin dzikir? Ada? Nggak ada. TKN Center aja paling berapa orang yang ikut talqin dzikir? Dari sekian ratus orang yang ikut manakib, paling 10%-nya, ya antara 80 sampai 100 lah paling banyak gitu ya ikutan talqin dzikir. Tapi ini 800 orang Pak dalam 2 hari kegiatan. Nah ini tinggal pembinaannya, itu ya. Makanya saya bilang bahwa bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita persiapkan diri kita, maka tugas yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tak mampu kita emban. Pak Ibu yang dirahmati Allah, jangan khawatir, umat muslim di Indonesia ini masih banyak banget. Ya.
mereka di antara umat musyrik itu memang iya ada yang tidak suka dengan tarekat, tidak suka dengan tasawuf, bahkan anti. Tapi yang suka, ya, yang mereka belum mengenal tasawuf dan tarekat masih lebih banyak daripada yang anti sama tarekat. Karena itu menjadi tugas kita semua memperkenalkan tarekat dan tasawuf kepada mereka, agar mereka bisa bersama-sama dengan kita untuk bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja kita hadir di zaman Rasulullah Muhammad SAW, tentunya kita ingin sekali kebahagiaan yang didapat oleh para sahabat itu ada pada diri kita. Bagaimana memperjuangkan Islam, kan begitu? Ya, Bapak dan Ibu mungkin pernah bertanya. Saya juga bertanya kepada diri saya, kenapa saya dulu, ya, ruh saya tidak ditiupkan oleh Allah di zaman Rasulullah, sehingga hadir bersama-sama dengan para sahabat, di mana para sahabat itu adalah generasi yang hebat di zaman keemasan Islam. Tetapi kenapa Allah hadirkan saya ini 14 abad kemudian? Saya lagi bertanya kemudian kepada diri saya sendiri, apakah dulu saya memilih untuk hadir 14 abad kemudian setelah Rasulullah Muhammad SAW hadir? Ya, pertanyaan saya ambigu, nggak terjawab. Karena dimanapun keterangan, nggak ada pilihan orang untuk ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai kehendak diri kita. Saya nggak dapat keterangan itu. Ya, itu terserah Allah. Itu prerogatifnya Allah mau ditiupkan kapan dia hadir di muka bumi. Tetapi mungkin saja kita ada pilihan-pilihan. 14 abad kemudian perjuangannya tidak seberat perjuangan awal umat-umat Islam ketika zaman Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi ketika zaman Rasulullah SAW harus kehilangan orang yang kuat mendukung secara ekonomi, kuat mendukung secara politik. Itu cobaan yang berat sekali, gitu. Ini pertanyaan yang ambigu yang saya sendiri sampai hari ini tidak bisa menjawab. Mungkin lain waktu Allah berikan pencerahan, mungkin ada jawabannya, begitu ya. Oke, kembali. Jadi kawan-kawan, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kenapa kita hadir pada malam hari ini? Pertanyaannya itu kan, kenapa kita bersusah-susah begadang pada malam hari ini untuk hadir di TKN Center? Enggak ada niatan yang lain, kawan-kawan ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kecuali kita sama-sama persiapkan diri kita untuk menyambut nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Nur Julaiha ada banyak orangnya, namanya ada, gitu ya. Nur Syamsuddin ada, gitu ya. Tapi nur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sediakan di alam ini, apakah kita sanggup menampungnya atau tidak? Tergantung dari apa yang kita lakukan selama ini. Kawan-kawan, kalau kita persiapkan semuanya itu, tugas dari Allah yang sudah Allah sebenarnya cadangkan untuk kita, maka ketika kita pas untuk menampung atau untuk menerima tugas itu, maka tugas itu menjadi berlaku bagi kita dan kita menjadi pelaku sejarah untuk perjuangan itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita selama ini sudah mempersiapkan apa yang akan Allah berikan kepada kita? Itu. Nah, malam ini adalah salah satu upaya kita dalam rangka menerima tugas dari Allah. Entah apa nanti yang akan Allah tugaskan kepada kita. Begitu. Dan kewajiban kita, murid-murid pengersa Abah, untuk meneruskan perjuangan pengersa Abah. Meskipun pengersa Abah sudah wafat, tapi ilmunya ada pada diri kita, dzikirnya ada pada diri kita. Bagaimana kita mampu untuk menularkan dzikir yang ada dalam diri kita yang sudah ditanamkan oleh pengersa Abah, adalah bagaimana kita mempersiapkannya, kawan-kawan. Itu, ya. Dan tangisan saya yang ketiga kali adalah sepulang dari Merauke,
ya, saat kami transit di Jayapura, di Sentani, selama 25 menit di dalam pesawat, Pak Kiai bertanya kepada saya, Dri, jadi acara tanggal 21 April? Siap jadi Pak, kawan-kawan Fatayat NU mengundang Bapak dalam rangka acara bersama BNPT, dalam rangka isu meredam isu radikalisme. Gitu. Cuma satu acara nih. Iya Pak. Cuma 1 jam saya bicara. Iya Pak. Coba cari upaya yang lain. Barangkali ada teman-teman kita di Jawa Barat, di Bandung yang bisa terima saya ceramah di sana dari pagi sehingga saya tidak kosong-kosong amat. Siap, saya hubungi Pak teman-teman yang lain. Pas saya pernah mengisi acara ketika kursus pendalaman tasawuf yang ketiga selesai dilaksanakan di tempat ini bulan kemarin. Kawan kita, akhwat Ibu Lili asal Cimahi mengundang saya untuk bicara di depan majelis taklim yang dibina olehnya bersama kawannya Umi Kulsum. Berapa orang yang hadir Pak dalam setiap acara itu? Tidak kurang dari 500 orang ibu-ibu. Setiap hari Jumat pagi dari pukul 7.30 hingga pukul 11. Saya ingat, wah ini potensi luar biasa. Lalu kemudian saya bilang, baik, saya hubungi Pak orang Bandung, orang Cimahi, barangkali dia bisa. Semestinya Jumat kemarin tanggal 21 April bukannya Pak Kiai yang punya jadwal di situ, tapi seorang Habib yang punya jadwal di situ untuk bicara. Saya hubungi, akhirnya ternyata bisa, setuju pihak pimpinan majelis taklimnya. Alhamdulillah saya bilang, oke, masuk ke tanggal 21 April beliau berangkat. Pagi jam 6:30 beliau berangkat. Dilalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih cobaan, itu macet dari jam 6:30 di kilometer 39 sekitar jam 9:30 masih di situ. Saya bilang gagal nih acara. Tapi bismillah. Saya selawat Bani Hashim terus dari di Tangerang. Saya lagi gak masuk dulu. Libur bukan? Enggak ya? Enggak libur ya. Enggak libur. Tapi tetap saya masih di Tangerang saat itu. Dia bilang, Allahu Akbar, mudah-mudahan jadi. Pas 10:30 baru sampai beliau di Cimahi. Jamaah Pak Ibu itu luar biasa teman-teman kita di Cimahi. Sampai jam 10:30 masih menunggu beliau Pak Kiai. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan lain lagi. Di Cimahi Bandung itu ketika sudah datang Pak Kiai Wafi, walaupun tinggal setengah jam lagi ceramah, karena waktunya sampai jam 11, talqin dzikir diberikan kepada 500 orang itu. Dan semuanya adalah ibu-ibu. Subhanallah. Saya bilang, ini rangkaian, kayaknya rangkaian safari dakwah yang kemarin saya bilang di Merauke, ya. 2 kali 400 plus 500, berapa jadinya? 9. Ya. Itu tambahan ikhwan baru Pak. Perlu binaan itu Pak. Dan saya rasa saatnya kita para mubalik, para kader, para aktivis, jadi jangan hanya bebankan tugas dan tanggung jawab pembinaan ini kepada para ustadz yang sering pimpin zikir di sini, tapi cobalah persiapkan diri kita, semua kita, sebab ada dari beberapa ikhwan kita pernah bertanya kepada, pernah maju, pernah ngomong ke Pangarsa Abah, Bah, bagaimana saya bisa menjelaskan TKN kepada orang lain? Apa kata Pangarsa Abah? Setiap ikhwan Abah adalah dai, kata Pangarsa Abah begitu. Ini riwayat dari Pak Haji Rena Mulyana, Ketua Perwakilan Jakarta Selatan. Ya. Setiap ikhwan adalah dai. Itu. Nah, karena Pangarsa Abah bilang begitu, maka sudah saatnya kita semua yang hadir, yang sudah mendapatkan talqin dzikir,
mampu mensosialisasikan TKN Suryalaya kepada orang lain, paling tidak kepada keluarga. Jangan hanya kita yang enak-enakan, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bawa kita bersama mursyid ke surganya Allah, tapi keluarga kita nggak ikut. Tega banget. Siapa yang tidur? Gitu ya. Tega banget keluarga nggak dibawa ke surganya Allah. Kan begitu ya. Maka ceritain aja. Wallahu alam, masalah hidayah mah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Saya rasa malam hari ini kita sama-sama persiapkan diri kita mendapatkan limpahan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir yang tadi pun sebenarnya kalau dirasakan adalah beberapa ya. Kerasanya nggak sekarang, nanti 2 atau 3 hari setelah ini ya. Jangan sangka bahwa zikir yang kita lakukan ini tidak mempunyai manfaat. Ada manfaatnya Bapak dan Ibu. Insya Allah ada manfaatnya. Demikian, saya rasa itu saja. Saya berbagi cerita saja untuk memotivasi kawan-kawan supaya terus bangkit semangatnya, supaya kita semua berbagi manfaat kepada orang lain. Karena saya ingat dalam kitab Sirrul Asrar bahwa sesungguhnya mendapatkan talqin dzikir adalah hal yang fardu untuk semua umat muslim. Itu ada di bab talqin dalam kitab Sirrul Asrar. Ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah menyampaikan hal seperti itu, maka kita yang sudah mendapatkan talqin dzikir selayaknya, seyogyanya memperkenalkan dzikir ini kepada pihak lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan barokahnya, karomahnya, berkahnya kepada kita semua yang sudah berkhidmat. Sebab tiada yang akan bisa diterima oleh orang-orang yang kuat khidmatnya kecuali Allah berikan kepadanya kemuliaan. Bahasa Ustaz Andika, man hasunat khidmatuhu wajabat karamatuhu. Demikian, Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.